Rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit setelah serangan Israel terbaru pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 7 orang meninggal atas serangan ini dan menghancurkan bangunan permukiman. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم نشوف هون كلها احياء سكنيه، عالم عايشه بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صارت عندنا حصيله 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلديه والهيئات المعنيه على ازاله الانقاض وعلى ازاله كل العوائق الموجوده حتى نقدر نشوف اذا بعد في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel tak membuat militer Zionis Israel berhenti membombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabati. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabati hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Warga kota Tyre, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan pun rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله انضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره والمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah.
Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat permukiman penduduk Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan juga panik. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel pun hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Masih di Sindo Sore pemirsa, meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan penjajah Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon Selatan. Israel kembali melancarkan serangan baru di Lebanon pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan ini memberikan tekanan pada gencatan senjata yang diperbarui dengan Hizbullah saat mulai berlaku. Rekaman yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel pada hari Jumat menunjukkan ledakan meletus dan kepulan asap tebal membumbung saat serangan menghantam targetnya. Tanggal dan lokasi pasti dari video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel mengatakan telah melakukan lebih dari 150 serangan sejak tengah malam setelah Hizbullah diduga menembakkan lebih dari 50 proyektil ke arah pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara itu pemirsa, pada hari Sabtu waktu setempat, asap tebal mengepul di atas kota Nabatie dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ditujukan ke daerah Farmen, Habosh, Nabatie, Al-Faqwa, Shokine, Zebdin, dan Farjos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabatie menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Di sisi lain, militer Israel mengatakan telah menargetkan lebih dari 100 anggota Hizbullah di lembah Beka, Nabatie, dan bagian lain Lebanon. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada kejaksaan. Listio pun menjelaskan sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan.
rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke